Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Miss Aida senang jika kalian semua hari ini sudah siap, tetap sehat, dan masih puasa ya. Baiklah, hari ini Miss Aida ingin berbagi cerita Islami Ramadan yang terkait dengan peristiwa di hari ke-15 bulan Ramadan. Apa hayo? Masih ingat bahwa di pertengahan bulan Ramadan ada salah satu peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian insya Allah masih rajin ya ngajinya, masih senang ya baca Qurannya, dan masih murojaah hafalan Qurannya. Semoga dengan kita mencintai dan mengamalkan Al-Quran, berulang-ulang membacanya, kita dijadikan oleh Allah Ahlul Quran. Baik teman-teman, simak yuk cerita ini yang Miss Aida beri judul Miracles of Quran. Ini Miss Aida ambil dari sebuah buku terbitan Pustaka Lebah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan manfaat dengan cerita ini sambil membaca langsung buku ceritanya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada seorang guru yang sedang mengajarkan membaca Al-Quran kepada murid-muridnya. Salah satu surah yang diturunkan dan menjadi surah pembuka di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Pasti kita semua sudah bisa ya membacanya. Ayo, tirukan Miss Aida, kita membaca surah ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini menjadi pembuka rahmat agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Teman-teman, anak-anakku SD Al-Hanif, belajar Al-Quran memang salah satu yang pernah Rasulullah sampaikan sebagaimana di dalam petikan catatan berikut ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga pernah berpesan, ajarilah anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda, dan kelembutan syair. Pentingnya sastra juga ditekankan oleh Harun al-Rasyid, khalifah besar dari Bani Abbasiyah. Beliau berpesan pada guru anak-anaknya agar mengajarkan syair dan sastra. Al-Quran memang bukanlah kitab sastra, namun sangat memperhatikan sisi keindahan bahasa, mulai dari pilihan kata yang tepat, hubungan antar kalimat yang sesuai, cara mengilustrasikan sesuatu yang indah, juga kesederhanaan penjelasannya. Oleh sebab itulah
Al-Quran sangat mempengaruhi dunia sastra, khususnya sastra Arab, tempat kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Penegasan ini diwahyukannya dalam surah Yusuf ayat kedua. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu semua berakal. Di dunia ini, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berkomunikasi berbagai bahasa. Setiap masyarakat memiliki bahasa yang berbeda dengan masyarakat di tempat lain. Namun, manusia juga diberi kemampuan untuk menguasai bahasa lain. Di antara sekian banyak bahasa, Allah ajarkan kepada umat manusia, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Mengapa bahasa Arab dipilih, teman-teman? Tentu Allah Maha Tahu mengapa bahasa Arab yang dipilih. Selain memang Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab pada saat itu, cukuplah kita memahami kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Demikian penegasannya dalam surat Al-An'am ayat 124. Bahasa Arab memang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bahasa lain, sebagaimana pernyataan Ernest Renan, sastrawan, pemikir, dan filosof kelahiran Prancis yang mengakui bahasa Arab terjaga dari kerancuan-kerancuan dibandingkan bahasa lain di dunia. Masya Allah, itulah mengapa begitu istimewanya Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran memiliki keistimewaan keindahan bertutur. Selain berisi hukum syariat, Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat mengagumi bahasa dan keindahan bertutur kata. Bahkan mereka berlomba-lomba loh untuk melakukannya. Orang yang memiliki kemampuan bahasa dan bertutur indah dalam budaya Arab saat itu sangat dihormati. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk mengalahkan kemampuan sastrawan yang dimiliki oleh masyarakat Arab di masa itu. Dengan demikian bisa diharapkan mereka percaya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan buatan manusia. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, teman-teman, sehingga kita tahu bahwa tak ada lagi yang mampu menandingi Al-Quran. Ketika manusia mengingkari kebenaran bahwa Al-Quran memang benar dari sisi Allah, Allah berfirman lagi dalam surah Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Setelah itu, tak ada satu manusia yang sanggup menandingi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah ke-20 Al-Baqarah ke-23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surah semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tantangan untuk menulis satu surat pun tak ada yang sanggup. Akhirnya Allah menjawab dengan tegas dalam surah Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Dahulu dikisahkan ada seorang penyair yang bernama Musailamah Al-Kadzab.
Beliau seorang penyair yang ingin sekali membuat ayat tandingan Al-Quran, tapi naas. Karya-karya beliau aneh dan seringkali syairnya itu kurang bisa diterima. Seperti contoh, wahai kodok, anak dari dua kodok, punggungmu di udara, kakimu di air. Dan oleh karena beliau termasuk salah satu orang yang mengaku-ngaku nabi palsu, maka terbunuhlah beliau oleh salah seorang penombak jitu dari kalangan yang diberi nama Wasi di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah teman-teman, satu hal lagi yang kita perlu ketahui, keindahan bahasa di Al-Quran juga bisa melembutkan hati. Hal ini pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab awalnya sangat keras dan memusuhi Rasulullah SAW dan menentang ajaran Islam. Namun, tatkala ia mendengar adiknya membaca Al-Quran, ia meminta lembaran ayat suci itu dan adiknya menyuruh, berwudulah, baru kau membaca. Maka Umar bin Khattab membaca surah Toha. Dan beliau takjub hingga akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Bahasa Al-Quran itu sangat indah dan mampu dibaca. Pesan yang hendak disampaikan Al-Quran pun menambah keindahannya dan membuat siapapun tertarik dan jatuh cinta pada Al-Quran. Kenyataan mengajarkan kepada kita dan kebenaran membuktikan bahwa pintu hidayah akan terbuka jika disampaikan dengan cara yang indah dan berhasil melembutkan hati setiap orang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman adalah orang yang jika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya. Anak-anak Al-Hanif yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di zaman Nabi. Kisah ini seorang sahabat yang berkulit hitam yang mendatangi Nabi Muhammad. Saat Nabi membacakan surat Al-Insan, tiba-tiba laki-laki ini jatuh pingsan kepangkuan Nabi. Nabi meraba dadanya, ternyata ia sudah meninggal dunia. Nabi pun berkata, orang ini meninggal karena rindu surga. Nabi berkata, dikarenakan dalam surat Al-Insan Allah menjelaskan tentang kenikmatan surga yang akan diberikan kepadanya kelak. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya Al-Quran. Dan terakhir, Miss Aida ingin sampaikan bahwa Al-Quran mudah dipahami siapapun. Cara mengungkapkan sesuatu sangat sederhana, lugas, singkat, jelas, sehingga siapapun orang tingkat keilmuannya dapat memahami dengan baik. Contoh, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang, di langit menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Memahami ayat ini, orang awam yang pengetahuan sederhana melihat bahwa matahari dan bulan ciptaan Allah dengan cahaya yang sampai di bumi. Adapun mereka mencoba mentadaburi melihat bahwa matahari memiliki cahaya dan pancarannya disebut nama syirat, dan bulan memiliki cahaya namun tidak memiliki panas. Nah, demikian. Maka Rasulullah mengajarkan untuk mendidik anak tentang ilmu agama sejak kecil, termasuk menghafal Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, Rasul mengatakan untuk mendidik anak ada 3 perkara, yaitu mencintai nabinya, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Sekianlah cerita ini. Semoga di akhir cerita ini teman-teman mendapatkan manfaatnya. Dan Miss Aida ingin berikan satu pertanyaan untuk dijawab ya melalui
Google Form masing-masing. Apa yang kalian ketahui dari cerita ini? Hikmah apa saja yang terkait dengan cerita ini? Dan apa judul dari cerita Islam hari ini? Selamat mengerjakan dan semoga kalian memperoleh rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.